Good morning. How are you kids? I hope all of you fine because Bu Gesti always fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Masih dengan Bu Gesti ya? Alhamdulillah kita semua sehat. Jangan lupa kalau keluar kemana-mana di luar beraktivitas di luar rumah, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Pada pagi hari ini kita akan belajar atau materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang folk tales. What is the meaning of folk tales? Folk tales sendiri adalah dongeng, ya. Dalam bahasa Indonesia adalah dongeng. Jadi materi kita membahas tentang dongeng. Oke, baiklah, let's go to the next slide. Learning objectives-nya kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita membahas tentang folk tales, kita akan tahu dulu, agar kita tahu dulu learning objectives-nya, yaitu we can know the kinds of folk tales in the world. Jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis berbagai macam contoh atau apa saja dongeng yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Itu salah satunya ya. Jadi supaya kita tahu itu. Paham ya? Oke. Next slide. Folk tales. What is folk tales? Kalau dalam bahasa Indonesia, folk tales sendiri itu adalah dongeng. Seperti di awal tadi Bu Gesti sudah menjelaskan bahwa foxtail itu adalah dongeng, ya. Keterangannya, folk tales are stories that doesn't really happen. Jadi dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi istilahnya dongeng. Pernah dengar mendongeng, bahkan teman kita juga pernah menang mewakili sekolah dalam kejuaraan mendongeng ya. Jadi stories that doesn't really happen. Jadi cerita-cerita yang memang tidak benar-benar terjadi, hanya sebuah dongeng. Ada istilah yang seperti itu. Lalu in general folk tales are unknown to the author. Jadi pada umumnya dongeng sendiri itu tidak diketahui penulisnya atau pengarangnya. Jadi biasanya di situ dalam sebuah dongeng itu ada, misalnya kalau kita cerita tentang apa gitu kan, ada pengarang novel, misalkan pengarangnya siapa, atau misalkan selain novel apa ya namanya, komik ya, komiks itu pengarangnya siapa, itu biasanya ada. Tetapi kalau dongeng itu jarang ada, kecuali kalau orang tersebut mencetak buku dongeng, kumpulan-kumpulan dongeng, baru itu nanti pencetaknya siapa itu baru dicantumkan. Tetapi pada umumnya kalau dongeng sendiri tidak diketahui siapa pengarangnya yang pasti. Oke? Let's go to the next slide. Kinds of folk tales. Ya, jenis-jenis dari folk tales. Di sini Bu Gesti juga tidak menyebutkan semuanya. Untuk jenis-jenisnya sebetulnya banyak, tetapi yang pada umumnya yang kita kenal itu untuk jenis-jenis dongeng itu ada myth atau mite kalau dalam bahasa Indonesia ya. Myth itu ada the story tells about the ghost life. Jadi mite itu cerita atau cerita yang menceritakan, sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan mistis atau kehidupan apa ya. Kalau di sini Bu Gesti menggambarkan ghost life. Ghost life itu kehidupannya seperti jin, setan, dan lain sebagainya. Itu termasuk myth atau mite kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya, legend atau legenda. Legend is the story tells about the origin of an area. Jadi
Legenda itu cerita yang menceritakan tentang apa namanya, kejadian suatu daerah. Jadi itu namanya legend atau legenda. Contoh asal usul kota Banyuwangi, terus apalagi legendanya kira-kira Tangkuban Perahu dan lain sebagainya ya. Oke, itu kalau cerita dalam bahasa Indonesia. Oke, next. Fable atau fable. Kalau dalam bahasa Inggris fable. The story tells about animals. Jadi kalau fable itu ceritanya menceritakan tentang hewan. Jadi pemerannya adalah hewan-hewan seperti kancil dan buaya. Lalu apa lagi itu ya? Itu yang umum kita kenal adalah kancil dan buaya, dongeng kancil dan buaya ya. Jadi itu disebut dengan fable. Nah, di sini Bu Gesti mengambil 3 contoh ini. Biasanya cerita ini atau dongeng inilah yang berkembang di masyarakat. Kalau Might atau Mite itu tadi Ghost Life itu apa ya, ada seperti raksasa, Timun Mas itu dengan raksasa ada. Ya kan, pernah dengar ya? Terus kalau legenda tadi juga Bu Gesti juga sudah memberikan contohnya, legend atau legenda. Asal usul kota Banyuwangi, asal usul ini dan lain sebagainya. Fable itu cerita tentang binatang, kancil dan buaya, atau kancil mencuri ketimun dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, let's go to the next slide. The characteristic of folktales. Jadi karakteristik atau ciri-ciri dari dongeng. Ciri-ciri dari dongeng yaitu using simple storyline. Jadi menggunakan alur cerita yang sederhana. Using simple storyline. Jadi menggunakan alur ceritanya sederhana, simple. The storyline is short and fast. Jadi alur ceritanya itu biasanya pendek dan cepat. Jadi ciri-cirinya sebetulnya banyak, tetapi kalau ditulis semua tidak cukup waktunya ya nak ya. Jadi Bu Gesti mengambil beberapa intinya, kebanyakan setelah Bu Gesti membaca dongeng, beberapa dongeng itu kebanyakan diambil kesimpulannya ini. Karakternya atau ciri-ciri dari apa namanya dongeng itu. Salah satunya using simple storyline. Jadi alur ceritanya itu sederhana sekali. Lalu the storyline is short and fast. Jadi alur ceritanya pendek dan ceritanya juga cepat. Kalau novel kan panjang ya. Oke, paham ya? Mudah kan? I think it's easy. Jika kalian memperhatikan betul kan mudah sekali. Hanya dongeng kan gitu. Mungkin dalam pembelajaran kalian yang bahasa Indonesia kan ada dibahas tentang dongeng. Oke, let's go to the next slide. Oke, tiba saatnya di sini ada di assignment-nya, tugas kalian. Find an example of folktales. Ya, jadi di sini tugas kalian adalah mencari satu contoh dongeng. Dan dongengnya harus dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Carinya di mana? Ya silakan kalian mencari, browsing boleh. Kan kalian sudah beberapa sudah ada yang mendapatkan ini apa namanya? Kuota dari pemerintah. Jadi browsing aja enggak apa-apa. Banyak, boleh cerita dari Indonesia, boleh cerita dari luar negeri juga boleh. Yang jelas nanti ceritanya itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti dicari, boleh dalam bentuk ketikan di apa namanya, dalam bentuk ketikan boleh, kalian tulis tangan juga boleh. Ya, nanti kalau dalam bentuk ketikan ya mau tidak mau harus di print out. Oke, paham ya anak-anak ya? Bu Gesti ulangi, tugasnya yaitu find an example of folktales. Jadi kalian mencari satu contoh dongeng saja dalam bentuk bahasa Inggris, boleh ditulis tangan, boleh print out. Dongengnya harus dalam bahasa Inggris. Oke? Baiklah anak-anak,
Itu dulu materi kita pada pagi hari ini tentang folktales. Minggu depan, next week, we'll meet again and another subject. Thank you for watching and happy learning. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.